Horas. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, selamat hari Minggu buat kita semua. Inilah kami hamba Tuhan Gereja HKBP Sidurame yang selalu hadir untuk menyapa Bapak Ibu walaupun ibadah dilaksanakan di rumah masing-masing. Kita tahu COVID-19 nampaknya sudah semakin mereda di tengah-tengah dunia ini, dan itulah dambaan harapan kita. Tuhan ternyata selalu menjaga kita. Oleh karenanya, marilah kita pasrah selalu di hadapan Tuhan untuk memulai ibadah kita minggu ini, 17 Mei 2020. Marilah kita mulai dengan doa masing-masing. Amin. Salam. Horas madita salukna. Marilah kita satukan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah Minggu Keluarga HKBP Saresot Medan Timur, Minggu tanggal 17 Mei 2020, Minggu Rogate. Kita bernyanyi dari buku Pende nomor 31 ayat 1 dan 4. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kau mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji
bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namamu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu, dengarlah doa permohonan kami ini, berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak, di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 30 ayat 1 dan 4. Marilah kita mendengar hukum Taurat pada minggu ini yang sesuai yang tertulis di Yakobus 5 ayat 16 dan 17. Demikian firman Tuhan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Enden nomor 165 ayat 2 dan 3. Bagi
Marilah kita berdoa untuk meminta pengampunan dosa kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering memuliakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Janji Allah akan pengampunan dosa kita. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil, dan Ia adalah pendamai untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian PBSR nomor 266 ayat 1 dan 2. Marilah kita membaca nat epistel pada minggu ini yang sesuai yang tertulis di Lukas 18 ayat 1 sampai dengan 8. Kita membaca dengan secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang zalim itu."
Tidaklah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adalah ia mendapati iman di bumi. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 788 ayat 2 dan ayat 3. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengar warta jemaat. Warta Jemaat Minggu 17 Mei 2020. 1. Paria Warta. Nama minggu. Nama minggu kita pada hari ini adalah Minggu Rogate. Topik minggu, doa ucapan syukur. Bunga altar. Yang menyediakan bunga altar pada Minggu 17 Mei 2020 yaitu keluarga B. Siahaan SH, Inang Dr. Anda Tiurma Boru Sinaga Sektor Pasar Sada Habisaran. Yang menyediakan bunga altar pada hari Kamis 21 Mei 2020 dan Minggu tanggal 24 Mei 2020 yaitu Merlin Bernard Boru Sormin SH Sektor Pasar 1 Julu 2 Celengan. Dalam rangka Pesta Gotilon atau Pesta Panen yang akan kita adakan pada tahun 2020 di Gereja HKBP Sidorame, panitia telah mempersiapkannya sesuai dengan yang sudah diterima masing-masing jemaat lewat Sintua Sektor untuk kita isi. Oleh karenanya, kami selalu mengingatkan kegiatan gereja kita tentang celengan dan untuk kita isi. Kegiatan di gereja dan di sektor. Berhubungan dengan situasi virus corona yang belum membaik, jemaat gereja HKBP Sidorame dihimbau agar tetap tinggal di rumah dan menjaga kesehatan serta kebersihan lingkungan masing-masing. Sehubungan dengan kebaktian Minggu 10 Mei 2020
dan kebaktian sektor, marilah kita adakan di rumah masing-masing. Pelayanan online telah disediakan Parhalado HKBP Sidorame. Cindera mata kepada jemaat yang berulang tahun. Jemaat yang berusia 70 tahun segera memberitahukan kepada Sintua Sektor sehubungan dengan COVID-19 akan diberikan nanti setelah kita beribadah seperti biasa. Statistik atau database. Sehubungan dengan program HKBP Sidorame tahun 2020 akan diadakan pendaftaran ulang bagi seluruh jemaat HKBP Sidorame. Maka dengan ini kami himbau kepada seluruh jemaat HKBP Sidorame agar mengisi dan memberikan database kepada Sintua Sektor masing-masing paling lambat tanggal 31 Mei 2020. Bakti Paskah HKBP dihimbau melalui warta jemaat ini kepada semua parhalado dan calon Sintua Sektor supaya menyetor hasil pengumpulan bakti sosial Paskah supaya segera disetorkan ke kantor pusat HKBP. Hasil rapat koordinasi Parhalado HKBP Sidorame. Sesuai dengan hasil rapat koordinasi HKBP Parhalado HKBP Sidorame yang diadakan pada hari Minggu 10 Mei 2020, inilah keputusan rapat tersebut. 1. Bantuan sosial HKBP Sidorame akan dilaksanakan untuk putaran kedua kepada jemaat yang kena dampak virus corona. Sehubungan dengan itu dihimbau kepada semua parhalado dan anggota jemaat HKBP Sidorame supaya memberikan bantuan dan akan dikumpulkan melalui panitia atau posko gugus HKBP Sidorame Resort Medan Timur. 2. Pemberian bantuan atau sembako kepada jemaat yang kena dampak virus corona akan dilaksanakan pada hari Senin dan Selasa tanggal 25 dan 26 Mei 2020. Penjadwalan yang menerima setiap sektor akan ditentukan panitia gugus HKBP Sidorame pada minggu yang akan datang. Pelayanan perjamuan kudus. Pada hari Sabtu 9 Mei 2020 telah diadakan Gereja HKBP Sidorame pelayanan perjamuan kudus kepada Bapak Jamaluddin Sihombing atau Opung Paulus dari sektor Dorowate. Jemaat yang meninggal. Minggu 10 Mei 2020 telah meninggal dunia jemaat kita yaitu Dosgok Tambunan, suami dari Ibu Santi Boru Sihombing, tutu umur 50 tahun. Alamat Jalan Dorowati, sektor Godung. 2. Selasa 12 Mei 2020 telah meninggal dunia jemaat kita yaitu Bapak Renan Dohar Siburian, tutu umur 55 tahun, suami dari Ibu Magdalena Boru Lumban Tobik, sektor Pasar 1 Habin Saran. Baptisan kudus. Pada hari ini Minggu 17 Mei 2020 Gereja HKBP memberikan pelayanan baptisan kudus kepada 2 orang anak laki-laki dari sektor lorong gereja, anggota jemaat yang naik CD. Pada hari ini Minggu 17 Mei 2020 Gereja HKBP memberikan pelayanan naik CD kepada 1 orang anak perempuan yang datang dari gereja Katolik. Hari peringatan kenaikan Tuhan Yesus. Pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 kita akan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Kita mengadakan ibadah di rumah masing-masing. Kita dapat membuka siaran lewat pelayanan online dari Gereja HKBP Sidorame. Keuangan. Dihimbau kepada seluruh parhalado dan anggota jemaat HKBP Sidorame agar sudilah kiranya menyampaikan pilihan bulanan, persembahan kebaktian sektor, dan persembahan minggu yang kita adakan di rumah masing-masing. Boleh kita berikan kepada Sintua Sektor atau langsung ke rekening Gereja HKBP Sidorame, nomor rekening 0201 600090 Bank BNI cabang HM Yamin atas nama Robert Tambunan, supaya dapat dimasukkan ke warta jemaat pada minggu-minggu yang akan datang. Warta keuangan. Warta keuangan jemaat kita lihat di lembar kopian.
pemberitahuan kita jika ada kesilapan penulisan nama, marga, dan setoran yang kurang tepat pada kita konfirmasikan kepada Sintua Sektor kita masing-masing supaya minggu depan dapat diperbaiki di warta jemaat. Demikian jemaat. Demikian warta jemaat kita. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 487 ayat 1 dan 3. Damai sejahtera Allah melampaui dari segala akal dan budi, itulah kiranya menyertai hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Amin. Shalom Ibu Bapak, saudara-saudara yang berada di rumah, yang selalu setia mengikuti atau melangsungkan ibadah minggu walaupun COVID-19 masih mewabah. Marilah menerima firman Tuhan jadi khotbah buat kita pada minggu ini, sebagaimana yang tertulis dalam 1 Tawarikh pasal 17 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-27. Demikian firman Allah. Doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini, ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini, dan hal ini masih kurang di matamu, ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang. Ya Tuhan Allah, apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan,
Oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umat-Nya untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu, sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya, sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan diberkati untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Minggu Rogate itulah sebutan minggu kita pada hari ini, yang berarti berdoa atau doa. Istilah ini bukanlah kata yang baru kita temukan atau didengar, akan tetapi istilah yang sudah lama, yang sudah ada sejak perjanjian lama, kemudian dalam kitab perjanjian baru semakin diperjelas lewat pengajaran atau pelayanan Tuhan Yesus. Dari pemahaman asal-usul kata tersebut memberikan pengertian sebagai media atau komunikasi manusia dengan Sang Pencipta, yakni Allah kita, yang pada prinsipnya ditemukan dua hal pemahaman, yakni doa dalam arti komunikasi permohonan atau ucapan syukur, dan yang kedua, doa dipahami sebagai bagian keimanan atau yang kita sebut dengan ibadah. Doa yang boleh kita artikan menjadi ketergantungan kita kepada Allah. Pada hakikatnya kedua pemahaman ini saling mengkait atau tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Saudara-saudaraku yang kekasih, gambaran pemahaman akan doa inilah sekaligus yang kita dapati pada teks khotbah atau firman Tuhan pada minggu ini.
yakni doa syukur orang percaya, doa Daud kepada Allah, mensyukuri pengenalan Daud akan perbuatan Allah yang terjadi terhadap dirinya. Tangiang hamoleteoni Raja Daud. Saudara-saudaraku, apakah yang dimaksudkan dengan doa syukur Daud ini? Maksudnya ialah ketika Daud mengenang serta mengenal diri, mengingat berbagai tindakan atau perbuatannya yang tidak sewajarnya di hadapan Allah dalam kurun waktu yang sudah lewat. Dengan kesadaran Daud bahwa Allah benar-benar mengampuni, Allah benar-benar melihat Daud dan mengampuni perbuatannya. Hal inilah yang sangat-sangat tidak boleh dilupakan oleh Daud, dan hal ini menjadi satu hal yang sangat disyukuri Daud dalam ibadahnya, dalam doanya, karena dia juga sadar ternyata garis keluargaku, garis kerajaan yang sudah dia pangku, benar-benar Tuhan tidak mengkat ketika dia melakukan kesalahan, tetapi Tuhan mengampuni akan perbuatannya itu. Saudara-saudara, pengenalan diri pada Daud di Hadirion, itulah yang menjadi hal yang sangat hakiki. Itulah yang menjadi suatu hal yang sangat dia kobarkan dan disyukuri dalam ibadah yang dilakukan di kemah di mana dia berkemah. Itulah yang dikatakan Daud pada acara ibadah dan doa pada kemah yang didirikannya. Lebih jelasnya pada ayat 16 sampai dengan 26 boleh kita simpulkan demikian kata-katanya. Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sedemikian ini? Dan seterusnya. Oleh sebab itu, ya Tuhan, Engkaulah Allah. Engkaulah yang telah menjanjikan perkara yang baik itu untuk hamba-Mu. Lalu diakhiri akan semua pengenalan itu, dia pasrah. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini untuk selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bentuk dan isi yang dikumandangkan Daud pada ibadah tersebut tentunya membentuk suatu pengajaran dan pembelajaran kepada kita tentang hal berdoa. Artinya bahwa doa adalah sarana persekutuan kita kepada Allah, disertai dengan permohonan, pada hakikatnya dilakukan sebagai bukti ketergantungan, sebagai bukti kita harus tergantung. Itulah yang kita lakukan ibadah kepada Allah Sang Pencipta. Lebih jelasnya, sesuai dengan tindakan yang diperlihatkan dalam teks ini, doa ibadah dilakukan dengan pengenalan dan permohonan dengan rendah hati atau ikhlas. Ternyata itulah yang dikehendaki Allah. Bentuk dan wujud pengajaran seperti ini kita dapati, kita temukan pada pengajaran Tuhan Yesus dalam pengajarannya kepada umat manusia
dalam tahapan perjanjian baru. Misalnya kita dapat dalam Injil Matius 6 ayat 5 ketika Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana berdoa. Ketika murid-murid Tuhan Yesus benar-benar meminta pengajaran tentang berdoa, lalu Yesus memberikan pelayanan. Dikatakan dalam Matius 6 ayat 5 demikian, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti yang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan jalan raya supaya dilihat orang. Inilah yang dimaksudkan Tuhan Yesus, doa munafik, doa keberpura-puraan, doa supaya orang melihat dia saleh. Ternyata menurut pengajaran Tuhan Yesus, hal ini tidaklah baik, ibu bapak, saudara-saudara. Tetapi jikalau engkau berdoa, ini menurut Tuhan Yesus, jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kemahmu, dalam kamarmu, tutuplah pintumu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Sehubungan dengan doa itu sebagai komunikasi, ibadah dan ketergantungan kita kepada Sang Pencipta. Inilah yang menjadi hal yang harus kita lakukan di dalam peribadahan kita. Seiring dengan itu juga Yesus mengajarkan kepada manusia, terutama kepada murid-muridnya, doa itu adalah solusi. Doa itu adalah jawaban ketika kita mengalami pergumulan, ketika umat manusia mengalami kesulitan. Seperti apa yang dituliskan tadi dalam nats epistel yang barusan kita bacakan dalam Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Tuhan Yesus memberikan pengajaran lewat perumpamaan bagaimana kita berdoa. Salah satunya saya kira yang boleh kita tangkap tadi, kita selalu harus taat, tekun berdoa. Jangan lelah, jangan jemu-jemu. Bahasa Batak lebih enak didengar, ikut jugul martangiang. Seperti apa yang dikatakan tadi perumpamaan, seperti seorang ibu yang benar-benar melakukan tindakan untuk tidak jemu-jemu berdoa. Ternyata benar apa yang dilakukan sang ibu tadi dijawab, terjawab. Dan kalau kita sadari pengajaran tentang berdoa secara estafet sudah mengakar hingga sekarang, terutama dalam praktik kehidupan kita yang dituangkan pada perjalanan para misionar, bahkan menjadi materi pengajaran dikala melakukan pemberitaan Injil. Katakanlah bapak-bapak misionar di tanah Batak untuk mengarahkan orang Batak menjadi Kristen. Pertama, materi yang sangat sederhana, mari berdoa. Anak-anak diajarkan dengan doa. Mungkin bapak-bapak yang seusia dengan saya masih tahu doa yang diajarkan kalangan misioner ini. Met awon bain ias rohakon sasada ho Yesus dongakku totong. Ada orang mengartikan, oh Pak Pendeta, kamu gak kecil lagi, kamu sudah pendeta, gak kecil lagi. Padahal kata-kata yang tertuang dalam doa ini benar. Kita di hadapan Tuhan sangat-sangat kecil. Ya, terima kasih kalau kita dipandang
walaupun sebesar menir, sebesar biji sesawi, itu sudah kita syukuri. Bagaimana kalau kita sama sekali tidak dipandang? Itulah yang boleh dikandung dengan pengajaran doa Mehmet Awon Ben Yasrohakon. Artinya Ben Yasrohakon, sucikanlah hatiku ini ya Allah. Karena memang dalam doa itu kita dituntut ikhlas, tulus, yasbain rohakon. Saudara-saudaraku yang kekasih, sejarah gereja menunjukkan gereja selalu mengajarkan berdoa, berdoa, berdoa. Ketika berbagai kesulitan, masalah yang dihadapi oleh berbagai insan, doa menjadi satu solusi. Doa adalah merupakan solusi penyelesaian akan berbagai hal masalah. Karena memang doa menjadi komunikasi, meminta petunjuk Allah dan menyampaikan hati yang pasrah kepada Sang Pencipta. Saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, perjalanan gereja, saya katakan tadi, doa menjadi satu alat kemudi. Doa menjadi trompet gereja, baik pengajarannya, baik dalam hal-hal pelayan sebesar apapun. Katakanlah, karena gereja selalu melakukan penggembalaan, gereja selalu melakukan himbauan. Satu kata yang selalu tidak lepas dari gereja, yakni berdoalah. Martangyak kamudahan. Kalaupun ada yang sakit, berdoalah. Kalau panen yang tidak begitu memuaskan, berdoalah. Ketika kita belum sampai kepada sasaran yang kita inginkan, berdoalah. Karena memang itulah kata yang harus kita katakan, dan itu berasal dari pengajaran Allah. Di tengah-tengah pandemik COVID-19, ternyata suatu nasihat untuk mencegah penularan virus corona, doa. Doa, martangiang. Jangan lupa secara detail yang dituturkan oleh orang yang peduli tentang pencegahan corona, antara lain, 1, jangan panik. Makanlah makanan yang bergizi. Cuci tangan dengan pakai sabun. Jaga jarak. Berikut, jangan lupa berdoa. Kita juga mendapat anjuran. Saya yakin ibu bapak yang punya WA, handphone, ada seruan dari pemerintah kita Sumatera Utara, tanggal 14 Mei 2020, Bapak Gubernur Sumatera Utara memberikan arahan, mari kita berdoa. Berdoa di rumah masing-masing. Apa artinya ini? Berarti doa adalah satu-satunya solusi untuk pencegahan tersebut. Katakanlah ibu bapak sekarang, ada orang menyatakan kita kan berperang. Perang apa? Melawan corona. Pakai apa? Pakai senjata. Membuat pasak-pasak tuh kita. Tuh dia pakai pasak-pasak kon. Ternyata senjata yang ampuh. Seperti apa yang saya katakan tadi. Berdoalah ya. Artinya kalau seluruhnya umat manusia di dunia ini, kalau seluruhnya umat masyarakat yang ada di bangsa Indonesia, semua berdoa, semua meminta kepada Tuhan, saya kira corona cepat hapus dari Indonesia. Tapi, ini tapinya, ada orang tak percaya dengan doa, ini menjadi masalah. Kalau misalnya orang tua mengarahkan anaknya, berdoalah ya mangnya katanya,
Apa jawaban si anak? Mama ini doa. Apa itu doa katanya? Dan ini mungkin ada di hati ibu bapak saudara-saudara. Ternyata khotbah hari ini menyatakan, berdoalah dengan pengenalan diri. Pasrahlah kepada Allah, karena Sang Penciptalah yang boleh menundukkan segala sesuatu yang menyulitkan kita. Berdoa berarti suatu kata yang tidak boleh kita lupakan satu menit pun, satu detik pun dari diri kita. Artinya semuanya itu tadi, doa adalah solusi. Doa dengan khasiatnya yang cukup ampuh. Dan kita melihat kembali kepada perjalanan pelayanan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri ketika menghadapi ancaman maut, katakanlah menghadapi detik-detik via dolorosa, Yesus berbicara, mengatakan kepada murid-muridnya, berdoalah, berdoa, supaya kamu tidak terjerat kepada yang sangat mengkhawatirkan. Unang terpodom, kata-kata unang modohodok. Itulah khasiat doa ini. Saudara dalam Yesus Kristus, lewat firman Tuhan yang menjadi khotbah dan perlu kita camkan pada minggu ini, berdoa menjadi ucapan syukur kita kepada Allah di dalam Tuhan Yesus, serta melakukannya di dalam pengenalan diri kepada Allah yang pada akhirnya menjadi bagian iman percaya kita kepadanya, dan sebagai nafas hidup kita yang selalu menggantungkan diri kepadanya. Saudara-saudaraku, percayalah, Tuhan pasti mendengarkan doa kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang menyapa kami dengan doa. Seperti apa yang telah kami temukan pada teks khotbah hari Minggu Rogati ini. Ternyata hamba-Mu Daud benar-benar menunjukkan tindakan yang berketergantungan terhadap Engkau. Ibadah, berdoa dengan pengenalan akan perbuatan-perbuatan yang telah Tuhan lakukan buat dia, termasuk pengenalan dirinya akan tindakan-tindakannya di dalam kehidupannya. Ya Allah, dalam ibadah, dalam doanya, benar-benar dia mensyukuri pemberian Tuhan kepadanya. Sekaligus dia berjanji, dia memohon agar Tuhan selalu hidup bersama dia. Doa dengan pengenalan diri, doa disertai ketergantungan kepada Allah. Ternyata itulah yang Allah kehendaki. Bapa di surga, pengajaran sekaligus pembelajaran ini, biarlah kami petik, biarlah ini Tuhan kami bawa di dalam tindakan-tindakan kami pada perjalanan hidup kami. Kami tahu Tuhan, kami umat ciptaan-Mu ini sangat terbatas. Walaupun zaman ini, zaman yang sudah dikatakan zaman maju, ternyata
keterbatasan sangat tinggi di dalam kehidupan kami. Hal ini juga sudah kami lihat ketika virus mewabah di dunia ini, virus corona. Ternyata satu solusi yang paling dahsyat untuk kami lakukan mencegahnya, berdoa. Berdoa dengan pasrah. Berdoa sebagai ketergantungan kami kepada Allah. Tentunya kami akan menuruti berbagai pengajaran, ajakan oleh orang yang peduli tentang pencegahan virus corona ini. Ya Allah di sorga, ajarlah kami selalu untuk tunduk kepadamu, karena kami tahu Tuhan selalu mendengar doa yang percaya, doa yang benar, doa di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam doa kami minggu ini, kami menyerahkan berbagai upaya-upaya yang digulirkan oleh pemerintah kami, orang yang peduli untuk menjaga kesehatan ini. Tolonglah Tuhan, berkati pemerintah kami dari tingkat presiden hingga pemerintah yang paling rendah. Berkati kami rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Berkati Tuhan umat-Mu ini di berbagai tempat yang berbeda-beda. Berkati Tuhan jemaat-Mu HKBP Sidurame, yang pasti mereka sangat merindukan ingin bersekutu di tempat gereja-Mu, di tempat ibadah di mana kami lakukan peribadahan setiap minggu. Ya Tuhan, berkatilah doa umat-Mu dimanapun berada. Berkati Tuhan anak-anak kami yang kini sudah mengetahui hasil ujian lulusan tingkat sekolah lanjutan atas dan mereka mau melangkah ke tingkat perguruan tinggi. Berkati Tuhan, berkati orang tuanya untuk tidak merasa resah, untuk tidak merasa panik walaupun di tengah-tengah mewabahnya corona ini. Ya Tuhan, berkati kami semuanya sehingga kami merasakan Tuhan tetap menjaga kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bernyanyi kembali dengan lagu yang sudah ada dalam tata ibadah kita, Ngot Maho Otondiki, dan marilah kita memberikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Kita bernyanyi. Oh
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Allah. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami dan yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Allah. Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.